Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah sedih di balik siluman babi ngepet. Tidak bisa dipungkiri negara kita Indonesia ini memang masih mempercayai hal-hal mistis yang bahkan tidak masuk di akal. Contohnya seperti adanya babi ngepet. Babi ngepet sering dikatakan merupakan jelmaan dari seorang manusia yang sedang melakukan pesugihan. Jadi ia akan berubah menjadi seekor babi goib dan kemudian ia akan memasuki rumah warga dan mengambil uang maupun perhiasan. Dan kali ini sesuai judul aku akan menceritakan tentang kisah sedih dari pria yang ternyata melakukan pesugihan babi ngepet. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2013 di daerah Surabaya. Jadi di sana ada seorang pemuda berusia 26 tahun yang bernama Budi. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Budi hanya hidup seorang diri. Ia benar-benar tidak memiliki keluarga sama sekali, karena semua keluarga dari orang tuanya rata-rata tinggal di luar pulau, sehingga Budi harus menghidupi dirinya sendiri. Namun sekian lama ia mencari pekerjaan, ia tidak kunjung mendapatkannya. Hal tersebut membuatnya sangat tertekan, ia hampir tidak memiliki uang lagi. Ingin berhutang pun sudah tidak dipercaya. Hidupnya benar-benar miris sekali. Ia tidak memiliki seorang teman pun karena dirinya sangat miskin, kumuh dan juga sangat bau. Selain itu wajahnya juga terbilang jelek, sehingga sulit baginya untuk memikat lawan jenis. Seumur hidup ia tidak pernah berkenalan dengan wanita manapun, karena ia sadar bahwa dirinya tidak pantas. Jangankan untuk menikmati hidup, untuk makan sehari-hari saja masih begitu sulit baginya, sehingga membuatnya hanya bisa berhayal sambil memandangi wanita pujaannya. Ia sangat iri terhadap orang-orang yang hidup dengan kondisi ekonomi yang cukup dan bisa makan 3 kali sehari. Dalam keterpurukan itu membuatnya merasa tidak ada pilihan lain. Ia pun mendatangi seorang dukun atau orang pintar di daerah tempat tinggalnya. Ia memohon kepada dukun itu agar bagaimanapun caranya, dia harus bisa menjadi kaya raya. Karena ia benar-benar sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ia sudah menjual seistri rumah dan bahkan juga sudah menjual tanah peninggalan kedua orang tuanya. Karena ia sudah benar-benar kehabisan uang untuk bertahan hidup. Budi mengatakan bahwa ia rela melakukan apapun demi mendapatkan kekayaan tersebut. Ia siap menanggung semua resikonya sendirian. Yang penting ia bisa merasakan menjadi orang kaya raya yang dapat membeli apapun yang ia inginkan. Mungkin dengan itu ia bisa hidup damai dan bisa menikmati hidupnya dengan berpoya-poya, terutama kepada para wanita yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin dengan itu ia bisa hidup damai dan bisa menikmati hidupnya dengan berpoya-poya, terutama kepada para wanita yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sang dukun pun mengatakan bahwa ada satu cara agar ia bisa menjadi kaya raya dengan cara yang mudah dan juga cepat, yaitu dengan cara melakukan pesugihan babi ngepet. Tanpa pikir panjang, Budi pun menyetujuinya. Ia sanggup menanggung semua akibatnya. Ia juga menyanggupi semua ritual persyaratan, yang mana nantinya Budi akan menjelma menjadi babi ngepet, sedangkan sang dukun akan menjaga lilinnya. Dan nantinya uang yang didapatkan harus dibagi 2, sehingga untuk itu Budi tidak perlu membayar apapun kepada Mbak Dukun. Ia hanya perlu membagi hasil saat mendapatkan uangnya nanti. Setelah melakukan beberapa ritual yang tidak perlu disebutkan, akhirnya Budi pun mendapatkan ilmu hitam yang mana dirinya bisa berubah bentuk menjadi babi ngepet yang bisa menembus pintu maupun tembok. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukannya pada malam-malam tertentu saja. Saat malam yang ditentukan telah tiba, Budi pun akhirnya beraksi. Ia berubah menjadi babi ngepet dan sang dukun hanya menunggu sambil menjaga lilin hingga Budi kembali. Dalam ritual babi ngepet ini menjaga lilin juga sangat penting, karena katanya jika sampai lilinnya padam, maka babi ngepet akan berubah menjadi manusia kembali. Dan jika saat itu ia sedang berada di dalam ruangan, maka ia akan terperangkap. Singkat cerita, Budi pun berhasil menjalankan pesugihan ini. Ia mendapatkan banyak uang dan benar-benar menjadi kaya raya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dan dalam waktu setahun ia sudah bisa membeli rumah dan juga mobil pribadi. Hidupnya berubah 180 derajat.
Dan bukannya merasa cukup dengan harta yang telah dimilikinya, Budi malah merasa kurang. Keserakahannya membuatnya ingin terus mencari uang dengan berubah menjadi babi ngepet. Padahal sang dukun sudah memperingatkan bahwa itu akan beresiko besar pada dirinya sendiri. Namun Budi tetap bersikeras ingin lebih kaya lagi. Dengan kekayaannya itu, Budi bisa bersenang-senang dengan banyak wanita. Ia bisa memiliki apapun yang ia inginkan. Bahkan dengan kekayaannya itu, ia berhasil mendekati gadis pujaannya selama ini. Ia tidak menyangka itu akan benar-benar terjadi. Namun di balik kemusyrikan pesugihan itu, pasti ada resiko yang akan dialaminya. Saat itu di sore hari, Budi sedang berjalan-jalan bersama kekasih pujaannya. Ia pergi ke taman dan ke tempat-tempat romantis lainnya, seperti pasangan baru pada umumnya. Dan di situ kejadian aneh pun akhirnya terjadi. Saat sedang bergandengan tangan dan menikmati suasana kasmaran, tiba-tiba kepalanya terasa pusing dan badannya langsung panas dingin. Rasanya seperti saat ia ingin berubah menjadi babi ngepet. Dan ternyata itu sungguh benar-benar terjadi. Perlahan wajah dan kepalanya berubah menjadi kepala babi. Dan yang berubah hanya kepalanya saja. Sontak semua orang di sana langsung terkejut dan tidak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Pria itu benar-benar berubah menjadi siluman babi ngepet, dan anehnya hanya kepalanya saja yang berubah. Dan yang lebih terkejut tentu saja sang kekasihnya sendiri yang berada di sampingnya. Ia langsung berteriak histeris. Semua orang langsung heboh dengan penampakan siluman babi ngepet itu di tempat umum dan sedang ramai-ramainya. Sontak para perempuan pun langsung berteriak ketakutan. Belum sempat Budi melarikan diri, para warga yang melihat kejadian tak lazim tersebut dengan sigap langsung menangkap Budi dan langsung mengamankannya. Semua warga di daerah itu pun langsung digegerkan dengan kejadian yang tidak masuk akal ini. Sayangnya kejadian itu hanya berlangsung beberapa menit saja dan kepala Budi kembali menjadi seperti semula. Setelah diikat dan diinterogasi, si Budi pun akhirnya mengakui semuanya. Ia mengaku telah melakukan pesugihan babi ngepet dan mencuri uang dari bank maupun uang dari warga sekitar. Pernyataannya itu benar-benar membuat warga geram dan ingin segera membakar makhluk itu hidup-hidup. Namun dengan bijak ketua daerah di sana langsung mengamankan Budi dari amukan warga. Untuk sementara ia harus dikurung di dalam penjara terdekat terlebih dahulu untuk diselidiki lebih lanjut tentang dukun yang membantunya melakukan pesugihan babi ngepet itu. Untuk kasus pesugihan babi ngepet ini memang sangat sulit untuk dibawa ke pengadilan karena tidak ada bukti untuk kasus mistis seperti ini. Setelah dikurung semalaman dan dijaga ketat oleh warga sekitar, tepat saat tengah malam terjadi hal yang mengejutkan. Tiba-tiba Budi menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan lagi. Sejak saat itu Budi siluman babi ngepet pun tidak pernah kembali ke daerah tersebut. Namun ada beberapa warga sekitar yang mengaku pernah melihat manusia setengah babi atau manusia berkepala babi yang sedang melintas di dalam hutan. Diduga itu adalah akibat karena telah melakukan pesugihan kepada iblis, karena sesungguhnya itu merupakan hal musyrik yang sangat dilarang di agama manapun. Kasus ini memang tidak banyak orang yang mengetahuinya, dikarenakan warga di sana menutupinya agar beritanya tidak menyebar kemana-mana. Dan percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing, karena ini hanyalah sebuah cerita yang bertujuan untuk hiburan semata dan belum tentu kebenarannya, karena tidak ada bukti apapun. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.